Ya ko sumanga lako nono inde kasira penantal nanti ibadah pak paka tanah. Tuang pendeta, ibu pendeta, si sola mintu sangayokana saburan majelis jemaah lalu namanya saloso labutun na jomai pira-pira jemaah cuma jorento temo kami jomai tomak rapu solanasang mairinganna balinna ketomate solana kampona ikuala ko kalemi solana nasang kabe nalako toruan nambe to parenge to di posarong kalau asusarian na to kamban anggota DPR, camat, lurah, kepala kampung. Na kita mintu solanasang indo-indo kikuatabe lako kalemi solanasang. Iya ke ku suka ilang kaleku pembuda-buda mo, panang buda mo kekatua sunga kulambi apa senga te kamalian na nenek na rara kwa sumputongan na loki sumpu sumandaki ra pakatongan di kalangiti bila nayate nenek narara ke kami sang Indo inde tongkonang pindang putih ia mo kisah matua sabatay mondo kisang beki nayate nenek narara kipuranno mintu solanasang naporanno rarabuku tandendo tandambe naporanno kombongan labipi siya tondo siya naparalui pe negara kami riteme itu tota abang tudung kituo tunga adim male dolo apa ko senga ya tu pasangan na pungamatua yan na pasuka aku apa tu tangan nakalo penangku ya yan nasanga melo pasuka aku doh ya melambi ikas solanasang te apa kamu solanasang ke kupaliling-liling ipentiroku ni pa buda-buda itongang kan ni tondo kosya mintu rarabuku pa inamelo laun nula base situka la senga na patuka sumpuran ni paurung ni pole solanasang mabongi-bongi solangka madoko ya to karampuan mi solanasang tipo pedam tipena belan nata mi sabyang kan solanasang ya masumpu na to namitiro ka solanasang ukwadin naro pukatongan langi ki lagi tebalin na nenek narara solan kampona
tae mora kula lesang ni tu kami bokoranna tantu mitandai. Apa jome kami Solanasang mempayan tu mamali ini Pak Kaboro ni. Tae tongan kilam belam bayai. Tua paya tomi. Apa yang kutiro komite toma jores Solanasang toran to parenge toran ambe labinti. To di posarung kalwa to di potadung sama lele lan Toraya Utara anggota DPR Solmintu toma parenta. To manarang komi kamu suka allo pande komi kamu kararoy bongi. Ya to mi katang palambiran kakurangan manggi rakalaku pokada tangalami tiro rakanika susi tu na pokada ibu pendeta ina kumainde memempaya malingki Solanasang kipa sundun niadana tenene narara situru alu kunati babangi ya mo nani mempayang kama madirang kito angge hilambina ngayan nadang kadako to ketatsenya salah ibu pendeta pak pendeta pasangan kuaku bila nayato alu ko sipori kale ada sipori tondok ko kuaku ya ku tekakan kudako to ke upu ni te sara tapogau te bongiate isondai maya sangan na to kumatomakulai tawa mereka sangat tomate. Jadi taetala madiong bateng, taetala tu penga, tondo kota manar kate tondok, keren itu pokok kau tak kalau larang ni ya moto, ngadi kuak makum pebayu maya, bayu to makula, teto mama. Den ni mani sama banwan takawin, ni mak sengke pio bilang kagak, kamu tok cabainya. Siapa mana? Ya mau ada anak Toraya toh. Tadi ko lenduk ngobongi kikua Solanasang tae banga mau kada senga ngui nalambi itongang kante maindo na padi palako tingayo mala bini Solanasang tae ku tanda misa kukua ku resumanga tum kama jonang miren Solanasang iyo haji mutolek maadinkan opuang rampo mati olo malabi imi umbungkaran mintu agan tukiolai si tetena inde ambek ki kaboroi kikua opuang situang rando lami pamatana Solanasang itu tomak rapu ono piraka indo anak sia sile tomarrana keluarga pasaliangkan kande syawai kiti mangkure sumanga ate pa akamasean unnolai kande syawai opuang tontong komi umpo pauran nalloy itu pak kamasean milan katuang ki Solanasang iya mate tu kurean sumanga ki masambayangkan umpo tete sangan napuang ki pong Yesus amin. Selamat malam. Permisi Om dan Tante, nenek dan keluarga besar semua. Mungkin dari saya secara pribadi merasa ada yang kurang kalau misalnya dari keluarga inti tidak mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Om dan Tante dan nenek semua yang udah hadir di ibadah bapak saya. Dan dapat saya sampaikan juga, mungkin mama saya lagi deg-degan ini apa yang bakal saya sampaikan. karena mungkin saya bisa sampaikan sedikit dari meninggalnya bapak saya di rumah sakit. Saya belum sempat mengucapkan terima kasih secara langsung karena kita tidak ada kesempatan. Mungkin di sini saya bisa sampaikan terima kasih yang sudah ikut menghantarkan bapak saya dari Makassar sampai tiba di sini. Saya sangat bersyukur, banyak dari keluarga saya sangat mendukung dan membantu dalam proses
pengantaran ini sampai tiba di sini. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar, perjalanan tanpa hujan sama sekali. Mungkin bisa saya cerita sedikit tentang bapak saya. Bisa dibilang bapak mengidap penyakit gagal ginjal itu waktu saya lagi wisuda, lulus kuliah S1. Itu bapak lagi di rumah sakit di Jakarta diperiksa. Saya tanya, bapak mau datang ke wisuda saya atau enggak? Itu bapak lagi terbaring di rumah sakit. Bapak bersikeras mau datang, walaupun belum saatnya dia harus keluar dari rumah sakit. Nah, dari 2014 saya berikhtiar, saya mau jadi pengacara, saya nggak mau jadi hakim. Karena kalau jadi hakim, ya kita bisa bicara lah, dilempar kita ke perantauan. Bapak saya kan pertama kali menjadi hakim kan dinaikkan di Nabire. Nanti kalau saya jadi hakim, nanti saya dilempar ke Papua, siapa yang jemput bapak lagi? Makanya dari situ saya berikhtiar, saya nggak mau jadi pengacara, saya nggak mau jadi hakim, saya mau jadi pengacara. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang jalannya saya jadi hakim, lancarkan. Kalau memang jalannya saya jadi pengacara, tolong lancarkan. Ternyata saya digagalkan di ujian hakim, saya diluluskan di ujian pengacara. Ya sudah, itu jalan Tuhan. Dan puji Tuhannya, selama saya menjadi pengacara, saya punya banyak waktu berkunjung ke Makassar, kunjungin bapak, rawat bapak. Dan bisa dibilang Tuhan sangat sayang sama bapak. Kenapa? Orang yang penyakit gagal ginjal bisa dikasih umur yang sangat panjang dan cukup panjang kalau menurut saya. Dari 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2021. Hampir jalan 8 tahun, Tuhan kasih umur panjang, lihat saya menikah dan gendong cucunya Rara. Dan bisa dibilang puji Tuhan, syukur. Memang perjalanan selama sakitnya bapak ini bisa dibilang naik turun. Waktu berkunjung ke rumah sakit, di rumah sakit di Jakarta, dokter bilang, bapak jangan makan daging, jangan banyak makan babi, jangan makan lemak, jangan makan yang rendang-rendang, yang berkuah-kuah. Sampai pusing pergumulannya, bapak lemas terus. Akhirnya kita coba konsultasi ke dokter satu lagi. Dan uniknya dokter yang satu lagi ini dokternya gondrong, tapi dia lulusan UI. Saya kaget, ini dokter ini bilang, bapak makan apa aja? Toh bapak juga dicuci darah toh, semua makanan yang bapak makan dicuci oleh mesin. Masuk logika saya, bener juga. Makanya puji Tuhannya, cocok ini ketemu dokter gondrong. Kita yang nggak percaya disuruh makan apa aja, wah langsung semangat makan babi, makan kerbau, makan berkuah-kuah, tapi dibatasin. Puji Tuhannya lancar, bapak tetap semangat, bapak bisa bolak-balik ke Makassar Toraja, baliknya cuci darah. Nah, bisa dibilang kuncinya adalah senang ketika kita sedang sakit. Bapak nggak pernah mengeluh. Kalau pergi ke kantor walaupun sakit, tetap dia pergi absen jam 6 pagi, jam 7 pagi. Tapi habis itu dia pergi cuci darah, pulang dari cuci darah, absen lagi, pulang. Bapak selalu konsisten dan profesional dengan pekerjaannya, walaupun dia tidak sempat hadir. Terus dalam menangani perkara, semua perkara yang dipegang waktu di Makassar itu dibawa pulang dan tetap dikerjakan.
Bapak tetap bertanggung jawab atas pekerjaannya walaupun dia sedang sakit. Tapi mungkin om dan tante, nenek semua pernah lihat Bapak di sini kayak orang sehat. Ya kuncinya itu memang harus bahagia. Nah Bapak itu paling sehat itu kalau datang ke Toraja. Mau ke pesta pun semangat dia, gak peduli lagi naik suhu badannya, walaupun jadwalnya, walaupun telat 1 hari tetap Bapak datang gitu ke acara di Toraja. Dan memang ini Bapak kalau kayak cocok udaranya mungkin di sini atau gimana, karena ketemu orang-orang senang berbicara, senang ngobrol gitu. Nah puji Tuhan kita bawa kembali Bapak sekarang di sini. Saya juga berharap kalau memang Bapak bisa senang di sini. Dan sekarang kalau zaman saya nikah, biasanya Bapak yang harusnya berbicara di sini. Nah kalau saya sekarang lagi belajar, permisi, tabe, om dan tante, nenek semua. Saya belajar gimana caranya menyampaikan. Saya juga belum tahu ini proporsi kedudukan jabatan masing-masing. Saya belum bisa mengurutkan dari majelis gereja, Saloso, Ambe, Parenge, anggota dewan, Bapak Lurah, Bapak Camat. Pada intinya Bapak saya banyak mengajarkan tentang bagaimana kehidupan bermasyarakat di Toraja. Dalam arti apapun kegiatan yang dilakukan di kampung kita harus melibatkan keluarga. Keluarga yang harus diutamakan, diikutsertakan gitu. Apapun yang kita kerjakan. Dari sini juga kita bisa belajar juga bahwa saya juga pernah ikut Mang Rara daerah Makale. Saya juga baru tahu ternyata dari satu tongkonan ini bisa banyak keluarga dan kita nggak pernah kenal siapa ini orang. Ternyata pas Mang Rara muncul semua. Nah dari situ saya juga baru belajar, luas sekali nih satu tongkonan ini, keluarga besar, sangat luas. Nah saya pengen kita melanjutkan idenya Bapak, pengen gimana cara merekatkan kembali keluarga-keluarga besar yang jauh-jauh dengan acara-acara yang kita bikin. Waktu itu saya sempat berbicara sama Bapak, Pak, gimana kalau acara Natal yang tahun 2020 kemarin kita bikin acara makan bersama di kampung. Ternyata Bapak nggak bisa, lagi ada jadwal cuci darah. Akhirnya saya yang kesini sendiri. Begitu. Banyak hal yang pengen saya lakukan di kampung, karena banyak cita-cita dari Bapak juga pengen hal-hal besar dilakukan di kampung. Mungkin dari Pindan Putih, setelah itu Ratepo, setelah itu Toraja Utara. Banyak yang bisa kita kembangkan di sini. Mungkin kalau bicara adat, Bapak saya yang paling pas. Tapi kalau bicara hukum, saya bisa dibilang jago. Ya. Saya udah biasa kerjakan pekerjaan pembatalan kontrak, kita lawan lawyer asing, saya juga udah pernah. Sekarang saya dipakai oleh orang Inggris di kantor. Dan kita udah, kalau bicara hukum, kita biasa batalin kontraknya orang asing. Karena orang asing itu kadang kurang ajar kalau berbisnis. Jadi saya harap dari serangkaian acara semua yang hadir di sini bisa turut mendoakan, turut membantu. Kalau memang ada yang bisa saya bantu, mungkin bisa dibicarakan, mungkin bisa ditanyakan. Saya di sini karena biasanya Bapak yang diajak konsultasi hukum, sekarang ada saya di sini. Kalau mau ada yang bisa dikonsultasikan, bisa. Handphone saya juga selalu aktif gitu. Kalau di kampung, kapanpun kayaknya saya bakal bisa sebulan sekali bakal ke kampung kayaknya. Karena lagi agenda begini juga kan, lagi agenda ibadahnya Bapak atau apa.
Saya juga berharap kita keluarga bisa saling membahu, tolong menolong, bisa saling mengingatkan. Dan saya juga minta maaf kalau memang kadang dalam rangkaian acara ini saya kadang terpancing emosi. Mohon diingatkan, mohon bimbingannya. Saya juga masih belajar di sini, belajar adat, belajar gimana masyarakat yang ada di sini kebutuhannya apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon doanya atas kelancaran kegiatan ibadah hari ini, dan untuk yang selanjutnya kita juga berharap Bapak bisa diagendakan acara yang lebih baik. Kita juga berharap semuanya tidak ada kekurangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam untuk nenek semua. Sampaikan Mama mau sepatah kata, dua kata. Oh, cukup ya, itu saja dari saya secara pribadi. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya, terima kasih anakku Mario. Da dua isi talo isi lu teh. Serio. Rio tari sola tiwi. Nisa mau ampona te kakanta Rara. 2 menantu, 1 cucu. Jadi moto. Nah, inde bangkan Rio. Sola om papa ada. Sa kita bintu inde tondok. Nah, tonga moto ke masa saya ko inde tondok. Ikon patar itu cita-cita na papa. Terus semangat lah Rio. Lago kita bintu sola nasang. Bongi melo. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, secara khusus kekasih kami Mama Rio bersama adik-adik dan seluruh saudara-saudara. Malam hari ini kita berada di sekitar peti, di mana di dalamnya terbaringlah ayahanda kekasih, orang yang sungguh kita kasihi. Orang yang sekian puluh tahun lamanya, usianya Bapak berapa? Jalan 63 tahun, 10 Juni ini 63 tahun Tuhan hadirkan di tengah-tengah seluruh keluarga. Ketika kita berada di sekitar peti, sesungguhnya Bapak Ibu saudara-saudara, kita sementara merayakan kehidupannya. Jadi bukan kematian yang kita rayakan, tetapi kehidupan. Kita flashback ke belakang. Bagaimana ayahanda kekasih? Tentu kita mulai dengan saudara-saudara, saudara-saudara, hingga sampai sama-sama dewasa. Dan ketika memasuki rumah tangga bersama istri, sekian puluh tahun lamanya, lahirlah anak-anak. Anak-anak merasakan tentu kehadiran tersendiri dari seorang ayah. Maka ketika kita berada di sekitar peti, itulah yang kita rayakan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran seorang yang begitu berarti dan bermakna dalam perjalanan secara khusus keluarga.
dan meningkat lagi kepada segenap masyarakat, keluarga besar, tentu juga sebagai abdi negara. Jadi purna sudah sesungguhnya pekerjaannya, itulah yang kita rayakan sekarang sebelum secara khusus kita sebagai orang Toraja yang Kristen, yang dengan iman kita percaya bahwa peti ini bukanlah tempatnya yang terakhir, tetapi kita memasukkan ataupun kita menyatakan tanda kasih kita. Ini adalah sebuah cinta kasih dan hormat yang luar biasa. Kalau kita melihat acara-acara orang Toraja secara khusus dalam rangka kematian, mengasihi jenazah atau batang rambut tidak terlalu jauh berbeda dengan orang-orang Israel pada masa lalu, di mana mereka sungguh-sungguh mengasihi orang yang mereka kasihi. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita. Sakit penyakit, kelaparan, ketelanjangan, termasuk kematian. Jadi istri, anak-anak, dan saudara-saudara, kalau Tuhan sekarang memberikan waktu yang begitu indah, sehingga dengan penuh cinta kasih bersama dengan seluruh rumpun keluarga besar, keluarga menyatakan cinta dan hormat yang luar biasa. Jadi peti ini adalah tempatnya untuk sementara serangan Yesus yang kedua kalinya. Sebelumnya itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, di atas rumah ini, rumah tongkonan bagi kami, di mana jenazah kekasih kami, orang yang hadir di tengah-tengah keluarga dengan peran dan arti yang tersendiri, yang tentu mempunyai makna yang luar biasa. Di tongkonan ini Tuhan, istri, anak-anak, beserta seluruh rumpun keluarga akan menyatakan cinta yang luar biasa, hormat yang sangat dalam, sebab Engkau sendiri mengajarkan kepada kami, hormatilah ayah dan ibu, maka akan lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Maka malam hari ini, anak-anak, istri, saudara-saudara, rumpun keluarga besar akan menyatakan hormat yang luar biasa ketika peti ini disiapkan. Oh Tuhan, kami mengarahkan hati dan pikiran kepadamu dengan iman yang tertuju, melainkan tempatnya yang sementara, dan kami pun bersama-sama dengan beliau almarhum untuk menantikan kedatangan Tuhan kami yang kedua kalinya. Ya Tuhan, ampuni segala kelemahan, ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Setelah kami memasukkan dengan adat jenazah kekasih kami yang Tuhan mengenal dengan namanya Joni Palayukan, kami memohon kepada Tuhan, curahkanlah berkat-Mu, curahkanlah tingkap-tingkap anugerah-Mu dari surga kepada istri dan anak-anaknya dalam mengalami kehidupan mereka pada masa-masa yang akan datang. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menghadirkan seorang yang sungguh berarti dan bermakna ini, dan penuh cinta kasih. Biarlah dengan hati yang terarah kepadamu, jenazah ini akan kami semayamkan dengan penuh cinta dan hormat. Semua ini kami lakukan di dalam keampunan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang benar. Amin. Silakan.
masker ya. Aku saranin pakai 4 masker. Lebih banyak bawa formalin. Pakai 4 masker 4 lapis. Ada mau? Angkali lagi tuh pertama. Mata lindungi mata. Pakai mata mesin. Barang yang sama sudah kau cara boleh. Yo jadi Lepas pinditin. Langsung putar. Putar. Oh, kami ito dahil din lang. Magandang duro. This one. Oke, ganti. Satu dua. Oh, ini lurus. Satu dua. Kalau lupa kentalan dulu. Ano marami sa yung. Santar saja. Ya Pak, boleh maju sedikit sih. Ya, oke. Ya, oke. Enggak bisa aku mau lari. Oh iya. Ya, biar biasa itu. Tahu si bunga perutnya. Biar di sini saja. Ya. Oh, tas ini kita pertama. Tapi kayak apa nanti nama? Kayak apa nanti? Kasih tarik tak toh? Kasih itu lepas. Tarik nggak mau. Nanti saya minta sama bos itu. Terima kasih. Mana cara bisa pakai? Iya, kalau sudah nih. Ini panitia corona dan foto. Oh, ada selfie gitu le. Kayak guling-guling kecil tuh loh, Om. Ya. Guling. Iya. Biar nggak toh. Yang 3 toh.